Fitnah itu po. Tadi ada mama, ya katanya aslian gantengnya asli ya katanya. Wah, aja kagak tahu muka kita hancur begini kata ganteng. Bukan nenek lah, keren banget ya aslinya doh. Iya keren peng. Tuh begitu musinya. Tuh HP bunyi bang, angkat. Ya halo, bisa bicara sendiri. Ambil nabu, oh, luar biasa yang megang bass ciputat ciledug ciputat ciledug ciputat ciledug ciputat ciledug ciputat ciledug. Ya Allah po, luar biasa tanpa terasa. Maka rela anak hadro tangannya kapalan. Iya loh, makanya ibu punya anak perawan didemenin anak hadro, kasih aja ya. Pokoknya anak ibu aman kalau didemenin anak hadro. Ada yang nyolek digampar langsung sama dia. Tahu sendiri kapalan semua telapak tangannya melintir, ukuran ditabok ke anak hadro. Wah, buas aja kendor. Ya Allah, orang sekarang urat malu udah pada putus. Dia perempuan udah nggak ada harganya. Live TikTok, wow, rambut merah kayak Belanda jonggol, wow. Kaos ketek ngablak, wah ilah ilallah. Oke guys, ayo jangan lupa ya tap layarnya ya, tap layarnya ya, tap layarnya ya, masih promo, ya ilah ilallah po. Yo, kalau Bung kirim paus saya buka nih. PA udah sekarang po. Umpama nih saya lagi ceramah, timpukin pakai batu berdarah jidat saya, datang Jibril ngasih tawaran, Tile. Umpama ini mah, umpama nih saya ngomong umpama nih, ini kan direkam nih, live streaming nih, jangan dipotong-potong videonya. Biasanya ini warga plus 62 rese-rese motong-motong video mulu. Ya kan, ya enggak, nih umpama nih ya kan, Tile lagi ceramah didatengin sama Jibril. Tile, ngapa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut nih, gue tibanin buat orang yang nimpukin lu? Apa kata saya? Sikat Jibril, saya mampusin, saya kata gitu. Itu kalau saya cing, la ilaha illallah, ilok malaikat Jibril datang sama saya. Yang mohon maaf nggak kesebut karena segini doang yang dikasih tulisannya. Dan segenap para ibu bapak hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita dalam rangka pelaksanaan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, meneladani Nabi Muhammad SAW, hadirkan kedamaian untuk umat. Tuh baca diri dah ya. Semoga kumpul dan hadir kita mendapat barokah. Amin ya robbal. Banyak ilmu yang telah disampaikan guru kita. Saya makmuman saja sama beliau karena waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam. Ya po, ini mah nggak ceramah, ini kita kongko aja ini. Ya, namanya kultum, kuliah tunggu makan. Malam ini kita hadir dan kumpul masih dalam rangka memperingati Maulid. Walaupun bulan Maulid udah ninggalin kita selaman-laman. Ngerti nggak selaman-laman? Itu bahasa Mandarin. Walaupun bulan Maulid udah merah jauh ninggalin kita, tapi kita terus istiqomah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan kegiatan peringatan Maulid. Kenapa? Karena dalamnya Maulid itu dibacakan riwayat sejarah beliau Rasul. Makanya ulama dulu bikin sejarahnya ditulis, diiringi dengan lagu dan syair-syair. Maka orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Ya kan po? Ulama dulu bikin sejarahnya pakai lagu biar gampang diinget, gampang diapal. Kalau lagu mah nggak pakai diapalin, apal dewek. Bener cing? Ya cing gak cayaan. Nih lagu nih kagak pakai diapalin nih, pasti apal semua kita. Gara-gara sebotol dia jalan hobi anak. Yang penting kalau lagi pasti ada
tambah lagi sebotol idih-idih. Saya mah cuman depannya doang, empo yang nerusin. Orang kalau suruh ngapain lagu mah cepet banget hafal. Makanya ulama dulu bikin sejarahnya dipakein lagu. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Audia Ulami. Kita orang Kembangan dari zaman jebot dulu, Bu, belum terkenal Simtuduror, belum ada yang namanya Diba, belum ada tuh yang lain terkenalnya. Yang dibacakan kita Barzanji, ya kan Pok? Iya, berjanji dari mulai ya Robi salah sila tuh inna fatahna al jannah wa ba'du nasabun walama aroda walama tama ya po ya po ya po ya po sampai wa muhayyan ya kan, sampai wa kana syadida. Itu semuanya kita baca. Ternyata di riwayat sejarah rawi Al Imam Syekh Ja'far Al Barzanji mengutip dalam karangannya, terkenal tuh sampai sekarang. Makanya orang dulu Betawi nggak pakai nedeng baca rawinya, apal semua. Bener cing, ngapalin tuh, ngapal ya ampun, nggak cayaan. Ngapal dulu. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Tuh dibaca dulu. Tuh kalau di sono lagunya di Ujung Harapan di Pondok Pesantren At-Taqwa begitu Po. Ki Nurali tuh ngajarinnya pakai Barzanji. Buya Zayadi Muhajir Aziyadah ngajarin Barzanji. Syarofal Anam dibaca. Ternyata semua ada karangan-karangan para guru dan ulama-ulama kita ditulis di situ. Makanya sampai sekarang assalamu Zainal assalamu alaik atqal atqiya. Apal kan Po? Lu hari masih kecil. Kalau kecil masih ujung ada L-nya, kecil. Jadi kecil itu lebih kecil. Kalau kecil kurang kecil. Ya Po? Lah, iya dari masih kecil kita hafal. Makanya diajarkan sejarahnya pakai lagu. Inget, tahu, hafal banget. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Apalagi mama pakai rebana ke pinggir ke pinggir ke pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke pinggir ke pinggir ke tengah nyebur. Begitu Po kalau ketimpring di kampung saya dulu tuh. Sampai sekarang juga masih ada ke pinggir ke pinggir ke pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke pinggir ke pinggir ke tengah nyebur. Makanya pemainnya semua pada nyebur, tinggal vokalisnya. Po, duh, kita tahu Zainal Anbiya, tahu Atqal Atqiya, tahu yang namanya Azkal Azkiya, sering kita baca. Cuma kita kudu tahu apa makna Zainal Anbiya. Ini kan julukan buat Nabi, ini kan lakob buat Nabi, pujian buat Rasulullah. Rasul dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Karena beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelarnya beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan Rasulullah itu dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Dosa-dosa beliau Rasul yang lalu, yang akan datang udah dihapus, diusak, ditipek, digebek, udah kagak nemu cing. Enggak ada, enggak nemu udah. Tapi beliau dikatakan penghias para nabi. Kenapa? Pertama, nabinya belum ada, Rasulullah belum lahir, tapi ceritanya udah ada duluan. Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Nabi belum lahir. Dia nonton saya ngadepin ke sono. Oh, layar. Ya lah, ini ada yang ngadep sono. Jadi sama aja ngomong, saya nggak dipantatin ini no. Nggak apa-apa Po, yarin. Yang penting suara ya cing ya. Muka emang begini muka saya. Mau gimana bisa? Tadi ada mak-mak, ya katanya aslian gantengnya asli ya katanya. Wah, aja kagak tahu muka kita hancur begini kata ganteng. Fitnah itu Po.
ke nenek-nenek, lah keren banget ya aslinya doh. Iya keren, keren peng. Puas. Pok, Nabi dikatain Zainal Anbiya, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minta akui bahwa kita adalah umatnya beliau. Maka tim hadroh dengan semangatnya luar biasa sambil nabu, luar biasa yang megang bas, ciputat ciledug, ciputat ciledug, ciputat ciledug, ciputat ciledug, ciputat ciledug. Ya Allah po, luar biasa tanpa terasa. Maka rela anak hadroh tangannya kapalan. Ya kan, ya kan, ya kan. Iya loh, makanya ibu punya anak perawan didemenin anak hadro, kasih aja. Nih saya promoin. Oh iya, pokoknya anak ibu aman kalau didemenin anak hadro. Ada yang nyolek digampar langsung sama dia. Tahu sendiri kapalan semua telapak tangannya, melintir ukuran ditabok sama anak hadro. Wah, buas aja kendor. Ditabok sama dia, jangan macem-macem. Masya Allah, makanya mulia. Semuanya yang berkaitan dengan maulid Nabi akan jadi mulia. Kulit kambing yang jadi rebana hadroh, itu semua menjadi mulia. Ini semua menjadi mulia. Nih hiasan-hiasan menjadi mulia. Kenapa? Karena begitu besar pengaruhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berselawatlah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Al-Imam Sya'ali Jum'ah, beliau adalah salah satu mufti dari Mesir. Beliau berkata, apa kata beliau? Ternyata ibadah yang kita jalankan sehari-hari, bisa kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita sedekah, semua itu kata beliau apa? Bainal qabul wal rad, antara diterima dan ditolak. Ternyata ibadah yang kita jalanin semuanya, bu, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, semuanya. Sholat kita bisa diterima, bisa ditolak. Puasa kita bisa diterima, bisa ditolak. Tapi ada satu amalan yang gak bakal ditolak dengan kita mengamalkan itu. Apa? Membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada wudhu, nggak ada wudhu, sholawat tetap berpahala. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca sholawat bu, ada pahalanya. Ustadz, saya lagi halangan ini, bagaimana lagi men apa bu? Mencret, nggak ngapa-ngapa, baca sholawat. Menstruasi maksudnya head mencret. Boleh baca sholawat, boleh, tetap berpahala. Bahkan baca sholawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya sholawat, cing. Kita pengen riak nih, pengen ngagul gitu, ngerti ngagul? Ngagul bagaimana ya bahasa ngagul? Itu bahasa Betawi. Betawi memang susah dianuin bang, diartiin tapi di hati bisa ditahu artinya maknanya, tapi diucapin kita kagak paham. Bocah sekarang ngagul, kecandak. Lu kagak kecandak, ngejar gua tuh kecandak. Bingung, bocah sekarang kagak ngerti dah. Udah Betawi mah singkat-singkat. Iya, simple aja orangnya, ngitung aja juga orang Betawi, nggak pakai 1, 2, 3, enggak, tua gapat mak tuh, singkat-singkat aja udah. Iya, lu nggak kola tuh, sekolah kola dia kata, lu nggak kola tong, nggak kola kata dia, kola bak pakai patu, nah pakai patu, nggak sepatu, nggak Betawi, terus naik apa? Naik peda tuh, nggak pakai sepeda, esnya pada hilang semua. Kita baca sholawat dalam keadaan ngagul, pengen pamer, pengen dipuji orang, pengen riak, tetap ada pahalanya. Ini biasanya mama waktu ngaji, Masjid Taklim begitu kan sebelum ngaji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mama kalau di kampung ngaji nih, roh lu pas lawatan ya dah, gua apa emang lu doang bisa begitu tadi ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibu-ibu sekalian, emang itu selawatan lu roh? Hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Tuh orang dulu yang malas menyautin di rumah, ibu-ibu gua kagak ngaji karena gua lagi nyuci kolor suami, malam ngompol 2 kali ya.
Bocah pakai teprok tangan, babanya ngompol diteprokin. Selawatan dibaca sama dia, adinul lana wal haqqulana. Assalamualaikum. Salam. Lu nyampe Ji, duduk sono ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Berhenti po, temenan nyampe. Itu sholawat adinulana. Kalau di Mesir kan yel-yel tentara mau perang itu bang. Adinulana wal haqqulana wal adlulana wal kullulana. Adinulana, semangat perangnya. Pindah ke Indonesia lain lagunya. Adinulana wal haqqulana. Nenek-nenek dibawa kipas angin ngaji keleker. Iya elah, jadi melau jadi melau. Lah orang mana-mana baca sholawat talbiyah apa juga po semangat. Orang Arab kalau lagi mau bikin umroh habis ngambil mikot, wah baca talbiyahnya, wah semangat di mobil di jalan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allah, semangat. Lah pindah ke Indonesia kekembangan lain itu. Versinya beda. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Maafin gua Ji. Alhamdulillah, doain gua di sana lo. Ya Allah. Makanya kita sholawat itu po nggak ada ruginya. Kenapa? Nanti kita dipanggil dikenalin sama Rasulullah di padang mahsyar di hari kiamat dikumpulin. Kaget kita Rasulullah manggil nama kita. Bingung ya Rasul, kenapa kau kenal aku ya Rasul? Ternyata sinyal sholawat kita yang akan mengenalkan kita dikenalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Matahari sejengkal di pala, kiamat, padang mahsyar po sejengkal, belah matahari sejengkal, belah bujrak deh, pakai ngomong panas. Lah sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa. Lah Bekasi tengah hari-hari po, lah di aspal nyeplok telur bisa langsung mateng. Di padang mahsyar sejengkal di matahari, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air cing di sono. Ayo caranya bawa duit kagak ada yang jualan air. Siapa yang jualan di sono? Alfamart, Indomaret udah nutup kagak nemu, udah di sono cing. Madura Mat juga nggak ada. Itu nggak ada. 25 jam dia jualan di dunia, nggak bakal ada nongol di sono. Itu Madura Mat 3 hari mau kiamat masih buka. Lah saya nyari tengah malam masih nemu. Orang kata ya elah, siang bininya jaga, malam lakinya. Heran tapi bunting yuk. Ya ilaha illallah. Kiamat hari Jumat, dia elah Rebo buka setengah hari. Ya Allah, masya Allah po, sejengkal matahari panas luar biasa di sono, nggak ada. Galon isi ulang juga nggak nemu di sono, nggak ada. Saat itu kita butuh pertolongan. Tapi buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, jangan khawatir. Disediakan oleh Allah hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediakan telaga Kautsar. Ketika kita teguk air dari telaga tersebut, seteguk kita minum, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Buat kita yang cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majlis maulid, basah lidah kita dengan sholawat. Makanya kalau ada orang gak demen muludan, gak demen sholawatan, biarin di sono dia kausan, dia kecekek, rasain kagak ada nolongin. Naudzubillah min
Masya Allah. Maka malam ini kita berkumpul di halaman. Ini bukan halaman, ini jalanan. Iya, ini jalanan musola Al Furqon, luar biasa. Musola lama dibongkar, direnov, luar biasa. Rehab habis, renov habis. Masya Allah, cakep banget, ornamennya keren. Ornamen dari Masjid Nabawi. Masya Allah, luar biasa. Itu tiang-tiangnya juga cakep banget, cahaya-cahayanya. Masya Allah, luar biasa. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat gang sini. Setengah 4 udah nggak bisa masuk saya. Bisa dikunci lah setengah 4. Ya ilaha illallah, jam 4 udah mulai, setengah 4 tarhim. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Di kampung saya kalau setengah 4 udah bunyi tuh marbot tarhim begitu. Sama ya di sini ya? Sama. Bangun tapi. Lah kok ngomongnya tawa apa lu? Bangun kan? Kalau belum bangun juga gampang marbot. Suruh ganti cara banguninnya biar cepat bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, subuh. Masya Allah, saya yakin cepat bangun po. Apalagi laki kita. Ya Allah, nyalu, siapa yang mati barusan? Bininya ngomong, lu bang yang mati kagak bangun-bangun. Iya ilah. Makanya kalau nggak bangun juga jam 9 pagi marbot suruh adzan di sini. Kan pada heran orang, siapa yang adzan pagi-pagi nih? Baru datang ke musola, diomen tuh marbot, marbot balikin lagi dong. Lu tadi subuh kagak pada datang kemari, ngapa sekarang lu datang kemari? Ya Allah, Masya Allah, Insya Allah. Nih kita cinta Nabi, cinta Rasulullah. Tema kita tuh meneladani Nabi Muhammad SAW, hadirkan kedamaian untuk umat. Rasulullah itu selalu adalah mendamaikan. Akhlak mulianya beliau luar biasa. Di rawi kita baca bu, Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Salah satu kemuliaan Nabi, beliau Rasul orangnya sangat pemalu. Rasulullah orangnya sangat tawadu, rendah hati. Nabi orangnya pemalu. Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah rusak, angin kencang, niup gamisnya Nabi, betisnya kelihatan dari bawah oleh orang bu. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Luar biasa, tibang betis kelihatan malu. Tibang betis bang, tibang betis, tibang betis, tibang betis. Ya Allah, orang sekarang urat malu udah pada putus. Dia bu, perempuan udah nggak ada harganya. Live TikTok, bu, rambut merah kayak Belanda jonggol, bu, kaos ketek ngablak, bu, ilah ilallah. Oke guys, ayo jangan lupa ya, tap layarnya ya, tap layarnya ya, tap layarnya ya, masih promo, ya ilah ilallah. Yo, kalau bu kirim paus, saya buka nih. PA udah sekarang po. Itu ngapa lewat di beranda saya? Yang begitu-begitu enak buat kita. Makanya saya nggak pernah lip TikTok. Saya punya TikTok, saya kagak lip, habis saya rese udah. Kenapa? Ini kan tugasnya siapa? Kominfo, harus dibatasin dong, bener bu? Iya, tugasnya negara membatasi tayangan-tayangan yang kagak bener. Ya bu. Iya, jangan sampai. Makanya kita sekarang bu nih ceramah, ya nggak ngaji, tetep aja ada aja tantangan, datang lagi di rumah nggak kemana-mana bu. Setan gepeng emang tiap hari kita pegang itu setan gepeng. Ya kan po. Malam megang HP, siang megang HP, emak bapak pada megang HP, anak megang, bangun tidur megang, mau tidur masih megangin, berantem gara-gara. Ya ilah, kita kadang-kadang di WA pakai marah lagi, dibaca doang.
Guru saya WA dibaca doang. Emang apa, emang suruhnya ikro, bacalah. Nggak ada, bales lah gitu, nggak ada. Ayatnya jelas tuh nggak, wahyu pertama ikro, bacalah. Udah begitu nelpon nggak diangkat-angkat, Ustaz lu nggak nelpon, gue lihat di situ memanggil. Makanya gue datang ke rumah lu, saya kata gitu. Lu memanggil, 4 panggilan tak terjawab, berarti lu manggil kagak nelpon, saya kata gitu aja. Ya ilaha illallah, Bu. Masya Allah, nih Nabi betisnya kelihatan malu, syadidal haya, sangat pemalu. Apalagi Rasulullah kemuliaannya, beliau adalah syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, difitnah, diteror, kagak pernah bales. Nabi mau ke masjid diludahin dari atas rumah. Cok, ya Allah po, Nabi yang mulia diludahin. Ngelihat ke atas, ya Allah diludahin, senyum Rasulullah. Lewat lagi besok, diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya masih lewat, diludahin lagi, tetap Nabi tebar senyum, luar biasa. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ludahin po, Nabi sampai tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat ada yang negor, ya Rasul nyari siapa sih, kayaknya ada yang dicari. Enggak, cuman saya lagi heran aja. Heran kenapa ya Rasul? Biasanya lewat sini saya udah ada langganan, kok langganan saya nggak ada ya. Langganan apa ya Rasul? Diludahin saya. Oh si Fulan ya Rasul, no. Yang ludahin siapa? No si Fulan. Wah Allah, kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya. Kena COVID kali, orang panas dingin sih, meriang, gigil. Nabi buru-buru, Bu. Kena COVID kurang 20 kurang 1. Bu. Ya Allah, Nabi buru-buru. Ngapain pulang? Ngambil makanan, berangkat nengokin ke rumah yang sakit, padahal yang sakit yang ludahi beliau. Kagak nemu yang model begini. Sampai depan pintu rumah, assalamualaikum. Nabi beri salam, yang sakit di atas balai pok, di kamar leka kurup aja, dia lagi ngerintih aja. Assalamualaikum. Panas dingin dia pok, rupanya habis vaksin kali. Ya kena Sinovac, nggak ASEAN. Bu, assalamualaikum, siapa di luar? Dibalas begitu, saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pas kata langganan kaget bang, Masya Allah po. Nabi masuk, yang sakit duduk di hadapan Nabi, ngomong, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari aku sakitin, engkau tiap hari aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman banyak banget di grup. Grup WA. Belum ada zaman itu po WA. Padahal teman saya banyak. Saksikan sekarang Muhammad, apa yang diucapkan di situ. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak. Kalau model kita diludahin begitu po, dia sakit, wah syukurin, alhamdulillah, baru sakit mod. La ilaha illallah. Kita ngomong emosian mulu, digituin lah. Betawi lu gelar gua gulung, lu jual gua borong, begitu. Wah Betawi ngagulnya paling gede. Bujrak bocah naik motor kencang buat depan rumah kencang, kesel buat jadi tidur bangun, setan tuh bocah. Gua bayarin pala lu. Wah padahal kagak punya duit, pakai bayarin pala. Token aja bunyi, makanya bayarin pala orang. Ya Allah, Nabi luar biasa, nggak balas, nggak dendaman. Rasulullah lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, berdarah jidat Nabi. Marah enggak? Yang marah Jibril, Bu. Malaikat Jibril tuh jenderalnya malaikat, sampai marah Nabi ditimpukin berdarah. Nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran, Muhammad, bagaimana kalau gunung Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Cilah bahasanya keren banget.
Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua timpukin nih, tibanin aja udah Jabal Uhud. Jangan Jibril. Emang apa sih, Mat? Ini kalau bahasa kita, kalau bahasa kita. Emang apa ditawarin gak mau lu? Jangan Jibril. Saya dakwah jangka panjang. Kalau ini orang tuanya saya ceramain gak beriman, ntar saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Jibril kesel. Anak bagaimana? Bapak Muhammad. Biasanya bapak kalong, anak kampret. Lah bapak nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, kafir lagi tuh bocah, tibanin aja udah. Jangan Jibril, anaknya nggak beriman kan saya tungguin cucunya. Nabi kok sabar banget. Mau apa kau sekarang? Saya mau doain aja yang nimpukin saya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, ya Allah kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya karena mereka nggak tahu, nggak ngerti. Nabi sih model kita mak nggak akan nemu yang begitu. Enggak ada. Umpama nih saya lagi ceramah, timpukin pakai batu berdarah jidat saya, datang Jibril ngasih tawaran, tile. Umpama ini mah, umpama nih saya ngomong umpama nih, ini kan direkam nih, live streaming nih, jangan dipotong-potong videonya. Biasanya ini warga plus 62 rese-rese motong-motong video mulu. Ya kan, ya enggak, nih umpama nih, ya kan, tile lagi ceramah, didatangin sama Jibril, tile. Ngapa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut nih? Gue tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Saya mampusin, saya kata gitu. Itu kalau saya, cing. La ilaha illallah. Ilok malaikat Jibril datang sama saya. Ya doain dah ya, Bo, biar kita bisa ngikutin jejak Nabi kita Muhammad. Jadikan diri kita ada unsur sifat-sifat kenabian dalam tubuh kita, dalam diri kita. Alhamdulillah. Nabi orangnya nggak pernah marah, dikatain dihina nggak marah, kemuliaan akhlak. Nih kita muliakan beliau, kedamaian untuk umat. Apalagi baca lagi di rawi. Ini ada nih salah satu. Wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah itu dengan orang miskin sayang, cinta, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sama orang miskin sayang, duduk bareng, diajak kongko sama Nabi. Ya Allah po, Nabi sama orang susah. Sampai-sampai Nabi itu doanya apa sih? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang-orang miskin. Ini doa Nabi, ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah mpok baca doa begitu? Ya Allah jadikan saya orang miskin apa ya Allah, goroh. Iya kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan. Ya, engkong miskin, bapak miskin lah, jatuh di anak keblangsak pisan. Ya Allah lengket buat miskin sama kita. Dan Nabi mau orang susah sayang luar biasa. Makanya jangan kecil hati jadi orang miskin. Kita dianggap miskin sama orang, biarin, Nabi sayang sama kita. Ya kan, kalau kita mau tuntut bisa aja. Mana nuntutnya? Kita tuntut negara kita, lah ada undang-undangnya. Fakir miskin dipelihara oleh negara, ya kan? Seluruh kekayaan negeri ini dimiliki oleh negara, dikuasai oleh negara, dikelola sebaik-baiknya. Oh, untuk apa? Kesejahteraan rakyat. Tuh, begitu mestinya. Tuh, HP bunyi bang, angkat. Ya halo, bisa bicara sendiri. Ya halo, ya silakan nih interaktif guys ya, guys. Ya masya Allah po, Nabi demen sama orang susah, makanya jangan sombong jadi orang kaya. Nah kalau ada orang kaya sombong, udah sombong pelit po, tadi gue duitnya habis dia dimakanin sama dokter. Iya orang kaya pelit, sama orang miskin pelit, sama yatim pelit, tadi duitnya habis diporotin sama dokter. Iya, jangan kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati kagak, hidup kagak, ya Allah jadi kembang balai po, di atas balai aja. Makan disuapin, cebok dicebokin, emang enak, duit banyak begitu. Dijemur ke kursi roda, 8:30 masukin lagi, besok dijemur lagi. Anak yang jemur lupa ngangkat ya kan. Main game aja anaknya di HP, wow 11:30 baru ingat, ya Allah baba gue belum keangkat. Dia kagak tahu babanya udah ulat kering. Jangan sampai namit najong dah. Makanya orang kaya disebut kaya, ada yang miskin. Disebut miskin, ada yang kaya. Orang kaya biar kata duit banyak bantar, kalau mati siapa yang galin kubur lu? Ya kan po?
Orang miskin lah yang gotong siapa, yang nahlilin siapa, ya kan, yang telkinin siapa, ya kan, Nggak, jangan sombong orang kaya. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Kalau semua atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Ya kan? Au kama qala Roma Irama fidang dutihi, begitu kira-kira. Bu, Masya Allah, makanya kita ayo saling menghormati, saling menghargai. Yuk bikin kedamaian untuk umat. Disebut kaya ada yang miskin, disebut pejabat ada rakyat, disebut atasan ada bawahan. Nggak mungkin kita disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Ya Bu, coba-coba ibu pakai baju atasan doang nggak ada bawahannya lah, diselepatin bocah. Ada atasan ada bawahan, pejabat disebut pejabat ada rakyat. Jangan mentang-mentang udah jadi genteng lupa sama tiang, ya kan. Genteng pakai ngagul, tiang lu mah enak di bawah, gua di atas nih. Hujan kehujanan, panas kepanasan, kadang-kadang bocah bangor gua ditimpukin, pecah gua, kata genteng. Kan tiang bisa ngomong, genteng lu jangan sembarangan ngomong, lu kan bisa di atas gara-gara gua yang nopang di bawah. Kalau gua miring jatuh lu, teng. Ya kan. Lah, maka kita menghimbau kepada para genteng untuk ingat-ingat sama tiang. Iya, waktu belum jadi doang kita dirayu-rayu, didatengin, ya kan. Iya, udah jadi mah po, habis udah di atas semua, jogara semua, bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan, kabel telepon diembat juga, najong buat habis, panci-panci aja kerepus semua, ya kan. Maka keserakahan, ketamakan tidak akan menjadikan kebaikan. Muncullah di mana-mana sekarang karena keserakahan yang enggak untuk golongan partainya dan untuk golongannya sendiri, pribadinya, keluarganya. Naudzubillah, maka banyak ujian, cobaan yang diberikan. Kita, Bu, berapa banyak saudara kita yang di Sumatera, yang soleh, yang ahli ibadah, yang memang orang baik, kena namanya banjir bandang, bener? Jadi korban. Orang mah, Bu, musibah itu datang kagak pakai milih-milih. Ya kan. Iya, ini kadang-kadang di kampung masih ada aja dibilangin, "Bang, jangan mabok apa, Bang? Kan kagak boleh mabok." Nyautnya enak aja. Yang mabok gua. Pakai duit gua mabok di rumah gua. Apa urusannya melu? Ada orang po dibilang begitu. "Bang, jangan judi apa, Bang? Jangan, kan kagak boleh, Bang. Judol kagak boleh, haram itu." Lu jangan pakai ribut ngomongin gua, yang judi gua, ya kan, duit gua, kalah menang urusan gua. Ngapa lu pakai repot? Ada orang dibilangin begitu, po. Iya. Banyak kan? Banyak, "Bang, lu jangan zina apa?" Yang zina gua, urusan penyakit gua. Ngapa lu pakai repot? Nah, makanya po, nih kalau datang musibah kan lain, bisa aja kita balikin ke dia, "Bang, yang judi emang elu, yang mabok emang elu, yang zina emang elu, tapi mabok, judi, zina itu maksiat. Kalau kampung kita kebanyakan maksiatnya, Allah marah, turun musibah, gempa bumi, banjir, longsor. Yang mampus bukan elu doang, monyong." Ya kan. Nah, iya, semuanya po kerambet, ya kan. Maka kita pengen semuanya yuk untuk meredam semua murkanya Allah. Dalam hadis kursi Allah nyatakan, "Aku itu udah gregetan, udah kesel banget, udah pengen nimpain musibah buat hamba-hambaku." Kenapa? Karena ngelihat kelakuan hambaku nggak bener semua, kebanyakan maksiat, udah pengen banget jatuhin nih, nimpahin musibah, tapi Allah kagak jadi ngasih musibah buat kita. Apa? Ternyata masih banyak orang-orang tua yang masih sujud di keheningan malam, dan masih banyak bayi-bayi yang menyusu sama ibunya, masih banyak binatang-binatang yang melata yang mencari makan. Masya Allah, ini yang bisa meredam murkaku, kata Allah. Maka kita beruntung masih ada orang tua. Masih ada orang tua yang rajin ibadah tengah malam sujud. Masih banyak bayi-bayi yang nyusu sama emaknya.
musibah datang jadi berubah ini. Kenapa bisa datang musibah? Karena masih ada orang tua di tengah malam yang nyusu. Jadi musibah datang dah. Itulah bayi laki dengan bayi perempuan beda. Bayi perempuan 2 tahun doang nyusunya, kalau bayi laki nyusunya seumur hidup. 10 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 masih nyusu. Makanya lihat aki-aki banyak yang metik udah. Tahu nggak metik bang? Kagak ada giginya, kan metik namanya. Ya. Masya Allah, mudah-mudahan ini maulid kita ikutin ajaran anjuran Nabi, perbaiki akhlak kepada Allah. Kelar maulid, musola Al Furqon semakin kompak, amin, semakin penuh jamaahnya. Yuk kita syiarkan musola kita yang bikin, kita yang ngisi, bener bang? Setuju? Musola kita yang bikin, kita yang ngisi. Jangan sampai musola kita bikin kayak kurung batang. Kurung batang kita bikin cakep banget po, pakai stainless. Tapi yang masuk kagak ada yang mau. Lu masuk kurung batang bang, lo jangan gua, lu aja yang masuk. Artinya jangan sampai musola kita kayak kurung batang. Kita yang bikin, kita yang ngisi ke dalamnya. Insya Allah syiar Islam, anak-anak muda kompak, bapaknya ngaji, emaknya ngaji, kumpul kita di pengajian. Ustaz Jahrudin nyampe, kayak Jahrudin. Udah, belum nyampe. Wah, lanjut. Lapar buat ini bang. Belum makan ya. Belum jam 1. Ngundang apa ngontrak ini? Hah? Sampai subuh. Gua ilahi sampai mati aja bang, tanggung. Kan jarang-jarang, udah berapa kiai yang mau matiin di sini. Ya ilah, mudah-mudahan maulid menciptakan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bu, ya bu, pengajian syiarkan, ramaikan pengajian, emak ngaji, bapak ngaji, insya Allah anak mudanya ngaji. Dengan kita ngaji, kumpul, kampung kita bakal maju, berkah. Kenapa berkah? Rasulullah bu, dakwah itu berhasil karena beliau pandai menginventarisir potensi. Insya Allah ada orang tuanya, anak mudanya, ada emak-emaknya, ada donaturnya, ada jawaranya. Mudah-mudahan kesemuanya itu bisa kompak bersatu seperti 5 jari. 5-5-nya beda, kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Jangan kita anggap perbedaan sebagai musuh, perbedaan adalah kita anggap sebagai rahmah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sehat afiah. Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Dan kita minta kepada Allah, anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Doakan pula ibu bapak kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Doakan para guru, para kiai, para ustadzah kita diberikan sehat afiah. Allah berikan kekuatan, kesabaran membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Dan kita kumpul malam ini, berkumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua mendapat syafaatul uzmah kelak di yaumil qiyamah. Al-Famin. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, mohon maaf kayaknya duduk begini bu, karena emang lagi kurang enak buat tadi. Asam lambung naik cingpo, ulang gak enak buat tadi dia berangkat penjuluk keluati nih. Bilah bagaimana ya, enggak enak sama itu berangkat begini tadi. Alhamdulillah tadi dikasih beda dah, doain dah ya biar sehat ini. Mana belum kena nasi lagi ya, biasanya perut saya kalau udah kena nasi enak, nasi tempelin aja di perut ya, udah kena nasi datuk pun insyaallah sehat afiat. Jangan pulang dulu bang sebelum ditutup dengan doa. Ntar mau udah gak atur besek emang oh ya mau
Ya dah. Ya dari saya mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Kapan-kapan ya kalau masih penasaran ya ngundang lagi. Kalau udah kapok jangan diundang lagi dah. Ya doain anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya kalau ada. Ya kalau ada dari saya mohon maaf ya mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran kasiran kepada guru kita Ustaz Nur Fadilah yang sudah memberikan tausiahnya dan menghibur kita. Mudah-mudahan ilmunya kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, sebelum doa mohon untuk tidak bangun terlebih dahulu karena insya Allah nanti panitia akan memberikan bingkisan dan konsumsi untuk bisa dibawa pulang. Apabila ada kekurangan sedikit mohon dimaafkan, mohon tidak bangun terlebih dahulu sebelum kita tutup dengan doa. Doa akan dibacakan atau disampaikan oleh guru kita Ustadz Anas Nasuh Sobri. Pada beliau kami persilahkan. Doa ada kunut. Barakallah. Mari sama-sama kita menundukkan kepala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senyumnya tadi di depan Ustadz Tile menunjukkan bahwa kita sehat semuanya dan tidak ada yang sakit. Kita akhiri dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang hadir di tempat yang mulia ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Liridhallahi taala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina dhuqina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarakan kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.